Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang permasalahan teknis kemasan mie instan dan inovasi solusi ramah lingkungan. Saya Audriazati Ismadina Danian dengan NIM 23033111095. Perkenalkan, nama saya Aida Zaskianti dengan NIM 23079. Perkenalkan, nama saya Ian Ajiarianto, NIM 091. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dengan NIM 2303311000101. Perkenalkan, saya Firnanda Oktaviana, NIM 24044 dari kelompok 5. Yang pertama adalah tujuan. Jadi, tujuan dari permasalahan teknik kemasan mie instan dan juga inovasi solusi yang ramah lingkungan adalah untuk memahami permasalahan kemasan plastik pada produk mie instan yang mana dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan cara menciptakan inovasi pada kemasan plastik mie instan, di mana tujuan tersebut dilakukan beberapa aktivitas yang dimana aktivitas tersebut adalah 1. Melakukan diskusi mengenai permasalahan pada pengemasan produk mie instan. Yang kedua, melakukan studi literatur mengenai permasalahan yang ada. Dan yang terakhir adalah mencari solusi dari permasalahan yang ada melalui studi literatur yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu permasalahan kemasan. Ini menjelaskan tentang permasalahan apa saja yang dialami dari kemasan yang kami pilih, produk yang kami pilih, yaitu ada 3. Yang pertama ada lingkungan, keamanan, dan kenyamanan. Yang pertama lingkungan itu pastikan mie instan itu biasanya terbungkus dari plastik. Nah, plastik itu susah untuk terurai. Lalu yang kedua keamanan. Ada migrasi zat aktif, retakan mikro atau stress tracking, kontaminasi mikro. Yang ketiga ada kenyamanan. Nah, biasanya permasalahan yang dialami dari mie instan itu sering sekali menggunakan alat bantu seperti gunting, pisau, dan yang lain-lain. Jadi kita ingin berinovasi untuk nanti kedepannya itu konsumen dapat membuka mie instan dengan mudah. Nah, ini untuk kenyamanan, sulit dibuka dan mudah robek. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke solusi. Solusinya dari permasalahan yang di atas yaitu kita menggunakan bahan biodegradable yang mudah didaur ulang. Lalu menggunakan lapisan barrier IFOH coating biopolimer. Selanjutnya saset minyak high clarity stabilizer. Terus menggunakan monomaterial tahan suhu atau PP bio PP. Untuk solusinya itu lebih efektifnya, lebih efisien dan lebih gampangnya itu kita menggunakan bahan yang mudah didaur ulang dan mudah untuk dibuka, atau lebih tepatnya lebih mempermudah konsumen untuk mengkonsumsi produk kita. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data pendukung berupa hasil observasi produk, wawancara konsumen, dan referensi teknis. Yang kelompok kami lakukan ini adalah wawancara dengan konsumen. Kami mencari data wawancara dengan memberikan kuesioner ke 10 mahasiswa. Dari kuesioner itu kami membuat 5 jenis soal pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengenai ramah lingkungan. Kami menanyakan kepada mereka seberapa penting penggunaan kemasan mie instan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik konvensional. Pertanyaan kedua, mengenai keamanan produk. Yang kami tanyakan itu seberapa besar kekhawatiran Anda terhadap potensi migrasi zat berbahaya atau kontaminan dari kemasan lama mie instan ke dalam produk. Yang ketiga, mengenai kualitas dan daya tahan kemasan. Yang kami tanyakan ini adalah seberapa perlu dilakukan inovasi pada kemasan baru agar tahan terhadap perubahan suhu, biar tidak retak ataupun bocor. Kemudian pertanyaan keempat ini mengenai kenyamanan konsumen. Yang kami tanyakan kepada responden, ini merupakan hal yang paling sering terjadi permasalahannya, yaitu mudah dibuka tanpa alat bantu atau tidak mudah robek di bagian kemasan mie instan. Apakah mereka merasa kemasan itu
tidak mudah untuk digunakan atau bagaimana. Kemudian yang kelima itu mengenai preferensi terhadap inovasi. Yang kami tanyakan kepada mereka adalah apabila terjadi inovasi kemasan produk baru dari kelompok kami yang lebih ramah lingkungan, apakah mereka bersedia untuk beralih meskipun dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Nah, kemudian dari kelima soal itu dan juga jawaban dari 10 responden bisa kita lihat tabel data hasil responden tabulasi. Di sini dari kelima pertanyaan dengan jumlah 10 responden kami menggunakan 4 skala. Skala 1 sampai ke 4. Di mana skala 1 itu artinya sangat penting atau sangat perlu atau sangat nyaman atau sangat bersedia. Skala 2 artinya penting atau perlu atau nyaman atau bersedia. Skala 3 artinya kurang penting atau kurang perlu atau kurang nyaman atau ragu-ragu. Skala 4 tidak penting atau tidak perlu atau tidak nyaman ataupun tidak bersedia. Dari pertanyaan pertama mengenai ramah lingkungan, pada skala 1 terdapat 5 orang yang menjawab bersedia atau sangat penting, atau sangat perlu, sangat nyaman, atau sangat bersedia. Kemudian pada skala 2 juga terdapat 5 orang, artinya penting atau perlu atau nyaman atau bersedia. Pada pertanyaan keamanan produk terdapat 8 orang yang menjawab pada skala 1 dan 2 orang yang menjawab pada skala 2. Pada pertanyaan ketiga, kualitas dan daya tahan kemasan, pada skala 1 yang menjawab sebanyak 7 orang, sedangkan pada skala 2-nya sebanyak 1 orang dan skala 3-nya sebanyak 2 orang. Pada poin keempat, kenyamanan konsumen, terdapat 9 orang yang menjawab pada skala 3 dan 1 orang yang menjawab pada skala 4. Pada soal yang kelima, preferensi terhadap inovasi, terdapat 9 orang yang menjawab pada skala 2, 1 orang yang menjawab pada skala 3. Jumlah dari seluruh responden ini sekitar 10 orang. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari tabulasi kuesioner di atas, yang pertama, untuk permasalahan ramah lingkungan. Mayoritas responden menilai kemasan ramah lingkungan sangat penting atau penting. Hampir tidak ada yang memilih tidak penting. Artinya, isu plastik sulit terurai benar-benar dianggap masalah. Yang kedua, mengenai keamanan produk. Sebagian besar responden merasa sangat khawatir dengan migrasi zat berbahaya atau kontaminan pada kemasan lama. Hal ini menunjukkan kebutuhan kuat untuk meningkatkan kualitas material dan segel kemasan. Pada pertanyaan ketiga, kualitas dan daya tahan, jawaban responden ini condong ke sangat perlu atau perlu. Jadi, perlu adanya inovasi kemasan yang tahan perubahan suhu ekstrim agar tidak terjadi retakan mikro maupun kebocoran. Pada pertanyaan keempat, kenyamanan konsumen, banyak responden menilai kemasan lama kurang nyaman karena sulit dibuka atau mudah dirobek. Di bagian yang salah, ini mendukung perlunya desain baru yang lebih praktis seperti desain baru yang kami tawarkan. Kemudian pada poin kelima, preferensi inovasi. Nah, ini sebagian besar responden masyarakat bersedia beralih ke kemasan baru, bahkan jika harga sedikit lebih tinggi. Hal ini menegaskan adanya penerimaan pasar terhadap inovasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada inovasi kemasan. Di sini ada 2 gambar, yaitu kemasan lama dan kemasan baru. Nah, pada gambar pertama itu adalah gambar kemasan lama. Pada kemasan lama ini, mie instan menggunakan kemasan biasa seperti plastik sekali pakai yang umum digunakan. Pada gambar kedua, ini adalah kemasan baru, inovasi dari kelompok kami, yaitu memiliki desain modern, menggunakan standing pouch yang tebal, kemudian terlihat elegan dan cenderung ramah lingkungan. Pada kemasan inovasi kami ini menggunakan bahan biodegradable atau daur ulang, menggunakan plastik yang bisa terurai atau bisa digunakan kembali, kemudian menggunakan lapisan BRVOH coating biopolimer yang memberi perlindungan ekstra dari oksigen atau kelembapan agar produk lebih awet. Kemudian saset minyak high clarity dan stabilizer agar kemasan minyak lebih jernih, kuat dan tidak mudah rusak. Yang terakhir ada monomaterial tahan suhu atau PP atau bio-PP. Itu kemasan berbahan satu jenis plastik yang tahan panas dan mudah didaur ulang. Jadi pada kedua gambar tersebut ada perubahan atau inovasi dalam kemasan produk mie instan dari kemasan konvensional menjadi kemasan baru yang lebih modern, praktis, dan berpotensi ramah lingkungan. Kesimpulan dari permasalahan teknis kemasan mie instan dan inovasi solusi ramah lingkungan yaitu responden mendukung penuh inovasi kemasan baru yang terjadi pada mie instan. Faktor lingkungan, keamanan, dan kenyamanan menjadi pertimbangan utama responden.
Harga bukan kendala utama, tetapi solusi relevan dan layak diimplementasikanlah yang menjadi faktor pertimbangan utama. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.